Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini. Ini mumpung momennya masih ada ya, dimana kemarin kan Bapak Wiji atau Bapak Samad yang kondisinya sangat mengenaskan, lumpuh, hidup dengan sangat memprihatinkan itu mendapatkan pertolongan dari semua pihak, dan beliau akhirnya saat ini sudah berada di kampungnya bersama keluarga di Ponorogo. Tentunya itu adalah rezekinya beliau. Banyak yang membantu, baik yang kenal maupun nggak kenal, yang membantu memberikan apa yang dimampunya. Walaupun itu hanya sekedar doa, membantu tenaga, membantu dengan ikut mikirin, itu juga udah merupakan bentuk bantuan loh. Apalagi yang sampai ikhlas memberikan uang, dan beliau bisa dipulangkan dengan cepat karena beliau itu punya IC merah dan paspornya masih hidup. Jadi bisa pulang kapan saja dan pulang saat itu juga tanpa ada sangkutan ke immigration. Nah, momentum ini harusnya menjadi peringatan ya untuk diri kita ambil pelajarannya. Dan sebenarnya sih sudah agak lama saya mau ngomongin hal ini, dan saya mau ngomongin ini berdasarkan situasi di lapangan langsung ya yang pernah saya temui. Anda mau denger silahkan, nggak mau denger ya udah nggak apa-apa. Jadi kita ini kan seperti kita tahu merantau ke Malaysia ini tujuannya untuk bekerja, mencari uang untuk keluarga, walaupun ada yang datang katanya untuk cari pengalaman lah, kadang kabur dari rumah yang memang situasi di rumahnya nggak enak. Tapi apapun itu alasannya, kita datang atas kemauan kita sendiri, datang atas kesadaran kita sendiri. Nggak ada yang nyuruh. Kita kan bukan datang ke sini karena dihipnotis ya, jadi bisa ke Malaysia kan enggak. Jadi diri kita lah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan diri kita. Kalau punya gaji, dihemat-hemat. Harus pinter banget nyimpennya. Dan harus bijaksana juga dalam menggunakan uang gaji kita. Kalau gajian, jangan semuanya dikirim ke keluarga di kampung. Di sini Anda harus ada simpanan juga untuk kesehatan, untuk berobat, untuk ongkos pulang, dan biaya tidak terduga lainnya. Karena yang namanya kesehatan itu nggak ada jaminannya kita akan sehat terus. Dan kalau bisa juga Anda itu beli vitamin. Vitamin kan murah ya, harganya paling Rp30, Rp40 untuk menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu paling murah dijaga. Kalau sudah sakit tentu biayanya mahal. Apalagi untuk bayar ke hospital, untuk beli obat dan lain-lain. Masalahnya lagi kalau kita itu kosongan, kerja tanpa izin dan nggak punya majikan yang menanggung kita. Kita nggak punya asuransi kesehatan. Tentunya biaya berobat adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk membantu kita. Saya sendiri ya, hampir tiap hari itu ada aja yang mengadu. Sedang sakit lah, nggak punya biaya berobat lah, sedang stroke lah, dirawat di hospital, mau keluar hospital nggak punya biaya lah untuk bayar bilnya. Dan tentunya nggak ada kan yang mau kejadian-kejadian buruk itu menimpa kita. Apalagi kalau memang itu sudah merupakan takdir yang Allah tetapkan kepada kita, ya kita tidak bisa lari dari ketetapan itu. Jadi saya hanya bisa menasehati. Mungkin tidak ada yang memberitahu Anda mengenai hal ini. Jika sekarang sedang tidak enak badan, sudah 2 atau 3 minggu Anda nggak kerja, sebelum semakin parah dan selagi masih ada uang, segeralah pulang ke Indonesia. Jangan tunggu nanti-nanti. Jangan berpikir, nanti juga sembuh. Jangan mikir gitu. Semua yang sakit parah di Malaysia ini juga mikirnya begitu. Nunggu sembuh dulu, terus mau lanjut kerja lagi. Tapi bukannya sembuh, malah makin parah. Dan akan menjadi beban kepada orang-orang yang mengenali kita. Pasti, tentunya, nggak ada yang mau menjadi beban orang lain ya. Tapi kalau sudah sakit parah, sampai nggak bisa bangun, susah untuk makan, minum, dan ke toilet sendiri, dan harus memerlukan bantuan orang lain, tentunya kita akan menyusahkan orang lain untuk mengurusi kita. Yang jelas-jelas orang lain itu bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa kita. Orang lain itu yang seharusnya kerja malah harus ngurusin kita. Tapi ya mau nggak mau kan jadi terpaksa jadi harus ngurusin kita. Kita ini kan manusia ya. Kalau ada yang tergeletak di depan kita, tidak bisa bangun, sakit parah, nggak mungkin kan kita nggak tolong. Pasti mau nggak mau tolong. Hidupnya dia juga pas-pasan, makin susah lagi dia mau ngurusin kita. Dan kalau saya baca-baca di kolom komentar kemarin ya, ketika ada orang yang sakit atau kesusahan itu, banyak orang yang nulisnya minta bantuan aja ke kedutaan. Datang aja ke kedutaan minta dipulangkan. No, nggak bisa gitu. Ini pada pandangan pribadi saya ya. Tapi ya mohon maaf juga kalau salah, dan mungkin saya yang nggak tahu. Sependek pengetahuan saya, kedutaan itu hanya perwakilan pemerintah di Malaysia. Tentunya kekuatannya juga tidak sebesar pemerintah yang ada di Indonesia. Apalagi mau minta kedutaan membiayai biaya rumah sakit, membayari biaya pulang. Nggak begitu. Kedutaan itu nggak bisa dimintai biaya untuk
untuk bayar berobat. Kedutaan juga tidak bisa dimintai uang untuk bayar rumah sakit. Nggak bisa. Kedutaan hanya bisa memberikan bantuan pembuatan dokumen seperti SPLP. Dan kedutaan itu juga bukan yayasan kebajikan untuk ngurusi orang-orang sakit. Sedangkan kedutaan juga kan nggak tahu ya kapan Anda masuk ke Malaysia, Anda kerja di mana di Malaysia ini juga kedutaan nggak tahu. Dan Anda juga kalau misalnya kerja tanpa izin, nggak tahu siapa majikan Anda. Kedutaan juga kan nggak nyuruh Anda datang ke Malaysia kan? Tapi begitu kesusahan, baru lari ke kedutaan. Lah selama ini kemana aja? Ketika bahagia, ketika sedang sehat, ketika sedang lalala, kedutaan kan nggak tahu kalau Anda yang mana sebenarnya itu bukan tugas dia. Nah kalau yang ngurusin kita itu juga nggak ada uang, apalagi itu ada di Malaysia. Dan hal ini sepertinya memang harus sedikit tegas ya saya sampaikannya, supaya kita semua paham bahwa diri kita adalah tanggung jawab kita. Kecuali Anda itu adalah pekerja resmi yang mendapatkan perlakuan buruk dari majikan, dizolimi bosnya, tentu kedutaan bisa memberikan bantuan pembelaan untuk kita. Memang betul, walau kosongan, kan kita ini orang Indonesia juga. Iya, memang benar. Tapi ketika Anda sedang baik-baik saja di Malaysia, kenapa tidak lapor diri ke kedutaan? Kenapa diam-diam aja? Ketika sedang susah, baru ribut-ribut. Mana kedutaan? Mana kedutaan? Ya nggak bisa gitu. Padahal saya ini bukan kerja di kedutaan ya. Tapi kalau saya juga nih ada di pihak kedutaan Malaysia, ya males juga lah kalau begitu terus kejadiannya. Di Indonesia aja, negara kita sendiri, berapa belas juta coba orang sakit parah nggak punya biaya berobat? Berapa puluh juta orang miskin? Berapa belas juta yang nggak punya rumah? Apa pemerintah memberikan semua bantuan itu? Kan enggak. Apalagi ini di Malaysia, di negara orang. Makin-makin lagi susah mendapatkan bantuan. Dan jika soal bantuan tentunya, saya juga sebagai bagian dari masyarakat sebisa mungkin ikut berperan aktif memberikan bantuan. Tapi kalau pihak kedutaan aja banyak keterbatasan untuk membantu orang, apalagi saya. Saya hanya masyarakat biasa di sini. Saya orang kecil. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya kekuatan apa-apa. Maunya sih semua saya bantu ya, tapi saya juga uang dari mana? Kalau saya punya pesawat pribadi sih ya nggak apa-apa. Ada yang sakit langsung saya bawa, saya terbangkan ke Indonesia pakai pesawat saya. Atau kalau saya punya tambang emas gitu ya, saya ini sekelas sultan gitu ya, semuanya mau aja saya bantu. Tapi kan ini enggak. Saya sama seperti Anda semua posisinya di sini. Saya hanya bisa minta bantuan juga ke orang lain, ke teman-teman saya. Tapi mau minta bantuan ke teman-teman saya juga kan itu ada batasnya. Teman-teman saya juga sama di sini sebagai pekerja. Mereka punya keperluan juga. Uangnya juga sudah dipakai untuk keperluan keluarganya juga. Lama-lama nih ya kalau saya terus-terusan minta uang gitu kan jadi saya segan ya dan gak enak hati minta-minta sedekah gini. Memang banyak sih yang mau sedekah, mau beramal, tapi kan gak selalu. Namanya sedekah kan seikhlasnya ya. Kadang kasihnya 20 ringgit, kadang kasihnya 50 ringgit, 100 ringgit atau 200 ringgit. Kadang ada yang kasih, kadang yang enggak, kadang hanya bisa kasih doa aja. Ya saya terima aja lah. Terus apalagi orang yang mau saya bantu itu atau yang ada di rumah sakit yang mau pulang itu kan perlu biayanya ribu-ribu ringgit. Nah itu gimana? Uang dari mana nombokinnya? Terus kalau misalnya yang sakit itu juga bilang, ya gimana kak, saya ini juga orang miskin, keluarga saya juga miskin. Ya saya paling cuma bisa bilang ya pasrah aja sama Allah lah. Allah juga punya takdir, semoga takdirnya itu takdir baik untuk kita. Paling saya cuma bisa bilang gitu. Nanti di kolom komentar ada yang nulis gini nih, baik kak, bantu orang itu harus ikhlas. Iya, ikhlas sih ikhlas. Insya Allah lillahi ta'ala saya ikhlas. Tapi yang sakit ini kan perlu uang, bukan hanya rasa ikhlas. Terus uang dari mana? Kalau kata-kata saya ini terdengar kurang enak gitu ya, ya memang gak enak. Yang namanya kenyataan hidup itu memang pahit dan gak enak. Dan hidup gak akan berjalan seperti yang kita mau. Hidup itu gak seindah seperti di kisah-kisah percintaan sinetron atau drama-drama Korea gitu ya. Dan juga harus kita sadari, ini negara orang. Nggak semua orang merantau itu akan sukses. Nggak semua kita pulang ke Indonesia akan jadi orang kaya nanti pulang-pulangnya. Tidak. Orang tempatan Malaysia aja nih ya, banyak yang hidup sederhana atau pas-pasan. Malah banyak juga yang miskin. Apalagi kita yang hanya kuli atau jadi buruh di sini. Jadi buka kesadaran kita sekarang ini. Anggaplah kita hidup di Malaysia ini tidak ada yang akan menolong kita. Sehingga kita bisa
bisa waspada kalau terjadi apa-apa dengan kita, karena yang namanya kecelakaan, malang itu kan tidak berbau ya. Jadi kita bisa menjaga diri kita dengan membiayai pengobatan diri kita sendiri. Kalau merasa gajinya kecil di Malaysia ini, pulang aja lah ke Indonesia. Ngapain ada di Malaysia jauh-jauh? Karena di Indonesia kita masih ada keluarga. Kalau di Indonesia nggak punya keluarga pun, Anda tetap ada tetangga kanan kiri yang sama-sama orang Indonesia. Masih ada Pak RT, masih ada Pak Lurah di sana. Anda tidak sendirian. Di Malaysia kita ini sendirian. Sama, semua orang di sini jauh dari keluarga. Sama-sama hidup seadanya, sama-sama nggak punya saudara, sama-sama merantau. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Belum lagi kalau kita ini dalam keadaan sakit parah, terus kita ini pekerja ilegal. Ini makin sulit lagi. Anda tidak bisa pulang langsung. Ada sangkutannya dengan immigration. Tetap harus mengikuti peraturan. Anda harus bayar compound dulu pakai uang ringgit. Nggak bisa compound itu dibayar pakai rayuan. Kita nih sakit, miskin, dan minta pengecualian nggak bayar compound, minta terus pulang. Tidak bisa. Immigration tidak akan peduli dengan keadaan kita. Sehat atau sakit, tetap kita ini bersalah dan wajib bayar compound. Nah, sudahlah kita biaya berobat mahal, ditambah lagi harus biaya compound lagi, belum beli tiket lagi. Itu semua perlu uang. Immigration, kalau kita minta rayuan-rayuan seperti itu malah akan marah dengan bilang, sekarang dah sakit je, beri-ria nak balik. Kenapa masa sehat tak balik? Nah, kita mau jawab apa kalau digituin sama immigration? Di immigration itu banyak kok orang bayar compound sambil duduk di kursi roda, didorong dari belakang, yang kakinya patah, yang lehernya sambil disangga begini. Banyak. Bukan hanya dari Indonesia, ada dari Nepal, Myanmar, Bangladesh, dan lain-lain. Apa mereka dapat pengecualian? Iya, tidak. Semua diperlakukan sama. Sakit itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk tidak bayar compound. Lalu saya baca komen juga nih ya, Kak Ika minta tolong aja tuh sama NGO Malaysia. Jawabannya tidak bisa. NGO atau organisasi di Malaysia ini hanya untuk warga negara Malaysia. Sudah pernah ya beberapa NGO itu pernah saya tanya, bisa nggak nolong orang Indonesia? Mereka jawabannya nggak bisa. Karena orang tempatan Malaysia aja itu banyak yang mau dibantu dan banyak juga yang belum mendapatkan bantuan. Jadi mereka itu belum bisa bantu untuk warga asing. Terus saya baca komen juga, kalau orangnya sudah tua, coba Kak Ika dimasukkan aja ke rumah jagaan orang tua. Jawabannya juga nggak semudah itu. Banyak rumah penjagaan orang tua itu yang sudah penuh untuk menampung orang-orang tua atau warga emas yang asli warga Malaysia. Warga asing itu harus ngantri dulu tuh masuk situ, dan entah kapan bisa masuknya karena mereka itu mengutamakan orang Malaysia duluan. Jadi di video saya panjang lebar ini ya, intinya saya itu mau membuka pikiran dan hati kita semua ini ya. Jaga diri kita baik-baik, jaga kesehatan kita, simpan uang kita baik-baik untuk biaya tidak terduga. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang akan menolong kita? Dan di bulan yang mulia ini, kita berdoa sama-sama ya, agar kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran, sehingga bisa bekerja mencari rezeki untuk keluarga. Dan kita juga doakan untuk Anda yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya tanpa meninggalkan penyakit yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap juga ya, agar kita itu selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang yang berhati mulia. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.